Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa kasih karunia yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini kita boleh kembali diizinkan untuk berjumpa dalam renungan harian Sabtu 28 Mei 2022. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk karunia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, untuk nafas yang baru, kesehatan dan juga kekuatan. Dan pada kesempatan yang indah ini pun kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami terbatas Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-23. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikianlah engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganmu dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, perenungan kita pada hari ini adalah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Seorang anak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Baginya, sang ayah itu sudah seperti sahabat yang selalu setia mendengarkan curhatan dan keluh kesahnya. Hubungan mereka sangat akrab sehingga sang anak sangat sulit jauh dari ayahnya. Demikian pula sang ayah
yang selalu melindungi anaknya. Hubungan akrab ini membuat mereka saling percaya satu dengan yang lain. Begitupun juga hubungan yang demikian diharapkan pula oleh Allah. Namun hubungan akrab itu tidak bisa terjadi jika hanya dari pihak Allah saja. Sedangkan orang Israel justru jauh dari Tuhan. Hal itu membuat Allah ingin menghukum mereka. Apalagi setelah mereka membuat patung lembu emas. Mereka menyembah berhala. Namun kemudian Tuhan mengampuni mereka dan memerintahkan mereka mempersembahkan perhiasan mereka untuk membangun kemah suci. Suatu kali Musa dan Yosua masuk ke kemah pertemuan hendak bertemu Tuhan. Dan Musa sadar bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang menuntun mereka. Dan karena itu hendaknya mereka semua memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Bahkan Musa kemudian meminta tanda kemuliaan Tuhan. Sebagai bukti kasihnya ada pada dirinya dan umatnya. Dan dalam kasih Tuhan ingin mengabulkan doa Musa. Hal tersebut Bapak Ibu Saudara yang kekasih menjadi tanda dan bukti bagi umat Israel untuk menyembah Tuhan dan memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sahabat renungan yang terkasih, hal demikian semakin meyakinkan kita bahwa Tuhanlah yang telah menuntun perjalanan hidup kita dalam suka dan duka. Dia yang akan terus menuntun perjalanan kita baik hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari sepenuhnya kita menyandarkan hidup kita hanya kepadanya, hanya kepada Tuhan saja, dan terus memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan dan juga sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Sekiranya kami boleh tetap senantiasa menjalin hubungan yang akrab dengan Engkau. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami ini dengan percaya bahwa Engkau adalah pertolongan dan Engkau adalah kekuatan bagi kami umat-Mu. Kami bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam kehidupan mereka, di dalam masa tua, Engkau senantiasa menolong kehidupannya, Engkau senantiasa menopang di masa tua. Untuk setiap pekerjaan yang boleh Engkau anugerahkan kepada jemaat-Mu, kepada umat-Mu, Engkau senantiasa menolong mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga dapat mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati anak-anak-Mu di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan dan juga masa muda. Engkau senantiasa memberikan tuntunan kepada mereka. Mereka boleh bertumbuh, semakin takut akan Engkau, mereka boleh bertekun untuk menyelesaikan pendidikan mereka, dan mereka boleh menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka sehingga bangsa dan negara kami ini senantiasa mengalami keadilan dan juga damai sejahtera. Berkati setiap gereja-gereja di lingkup manapun. Engkau berkati setiap pengurus gereja, OIG dan staf-staf gereja, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai untuk menyebarluaskan firman-Mu di dunia ini. Senantiasa Engkau menambahkan berkat di dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami duka cita ya Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan mereka, menjadi penghibur bagi mereka, mereka boleh memperoleh kesembuhan. Berkati jemaat-Mu yang mengalami pertambahan usia, bersama-sama kami bersyukur atas pertambahan usia ini. Untuk setiap berkat dalam bentuk apapun yang Engkau anugerahkan kepada jemaat-Mu, Engkau senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat mengelolanya dengan baik, dan kami semua pun boleh menjadi sumber berkat bagi sesama kami yang mengalami kekurangan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
pergumulan kami Engkau kuatkan kami, rencana hidup kami Tuhan Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Dalam sepanjang hari ini Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga firman ini boleh menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.